segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih di hari Minggu yang sangat indah dan luar biasa ini Tuhan. Engkau terus menolong dan memberkati kami. Engkau terus menopang kami. Engkau memberikan kami pengharapan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu. Ada pewahyuan-pewahyuan khusus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, hati kami siap untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, saya percaya hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena kita memasuki beberapa hari di mana Kristus naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa sejarah yang sangat luar biasa yang telah dicatat di dalam Alkitab, yang telah dilakukan oleh Allah dalam sejarahnya, dalam historisnya Yesus atau Allah itu sendiri. Nah baik, saya mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan saya percaya ayat ini adalah merupakan ayat yang sering kali kita baca. Bahkan kita telah mendengarkan bagaimana setiap hamba-hamba Tuhan menjelaskan tentang peristiwa ini. Tapi tidak salah jika kita mau merenungkan kembali. Karena saya ingin menyampaikan beberapa makna daripada kenaikan Yesus Kristus, Tuhan ke surga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan berita baik selanjutnya ketika berita baik disampaikan oleh para gembala di mana Kristus lahir ke dalam dunia ini. Satu sejarah yang sangat luar biasa yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang dipilih. Peristiwa dan fakta sejarah yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Mungkin ada banyak orang yang akan berkata dia bukan Allah, tapi Alkitab dan kesaksian-kesaksian orang yang telah membuktikannya bahwa dia adalah Allah. Di mana penggenapan nubuatan Allah yang esa kepada nabi-nabi digenapi di dalam dirinya sendiri, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Tanpa Tuhan kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan kehidupan tidak memiliki makna. Dan tanpa makna kehidupan tidak memiliki harapan. Dan semuanya itu dimulai dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Kristus, maka kehidupan ini memiliki makna, memiliki pengharapan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa makna yang kita bisa lihat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita juga bisa melihat di dalam catatan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Ayat ini, bagian ini adalah merupakan bagian perintah agung ketika Yesus mau naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang pertama ketika Yesus naik ke surga untuk menyatakan kepada kita bahwa misi Yesus di dalam dunia ini telah selesai. Dan misi itu diberikan kepada orang yang percaya. Misi itu diberikan kepada gerejanya.
Misi itu diberikan kepada murid-muridnya. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-8, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, itu menyatakan kepada kita bahwa ada dua misi Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Misi yang pertama adalah dia menyampaikan berita Injil, kabar baik. Dia pergi ke desa-desa, dia pergi ke kota-kota. Markus pasal yang pertama, untuk menyampaikan berita baik, berita pertobatan, berita tentang keselamatan. Satu-satunya adalah di dalam dirinya. Yang kedua, misi yang kedua Yesus lakukan adalah memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Itulah tujuan misi Allah yang dinyatakan di dalam dunia ini, bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Tidak hanya sekedar itu, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Dan ingat, kita juga akan melihat lagi bagaimana ketika dia naik ke sorga, makna berikutnya. Jadi Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara adalah orang-orang yang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Itu berarti saudara mengemban tugas yang sangat penting, satu amanat yang sangat penting yang harus saya dan saudara lakukan. Rick Warren bilang adalah seperti ini, misi Anda memberikan makna bagi kehidupan Anda. William James mengatakan pernapasan terbaik dari kehidupan ialah menggunakannya untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Yang sebenarnya ialah hanya kerajaan Allah yang selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita terlibat di dalam pekerjaan misi, maka kehidupan ini bermakna. Oleh karena itu, saya mau mendorong dan berdoa kepada saudara. Mari, lakukanlah tugas misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Makna yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, murid-muridnya mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka berhadapan Romawi. Karena mereka tahu bahwa ketika Yesus tidak ada, maka ancaman bagi mereka yaitu kematian. Nah, itulah sebabnya Yesus tahu dan Allah tahu, maka dia mengutus Roh Kudus untuk setiap orang yang percaya. Setiap kita. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 di situ dijelaskan. Dan pasal yang Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20 menjelaskan di sana. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kuasa yang kita lihat. Ada kuasa yang mengubah hidup. Pekerjaan yang luar biasa diserahkan kepada Roh Kudus. Dan setiap orang akan mengalami kasih dan anugerah daripada Allah ketika dia berkenan kepada Allah. Maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupannya. Nah saudara, pada waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Ia menjanjikan seorang penolong penghibur bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan datang setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu Dia, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan memampukan para murid. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Dalam masa-masa tantangan kesulitan, dalam masa-masa kita menghadapi pergumulan-pergumulan, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, menghibur kita. Saudara, dalam melaksanakan tugas misi yang Tuhan percayakan kepada kita, maka ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memberitakan kabar baik dengan semua talenta dan karunia
yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu lagu yang berkata begini, tak usah takut, Allah beserta. Yang sering kita nyanyikan ketika kita menghadapi pergumulan, yaitu alasannya. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang ketiga adalah tugas pemberitaan Injil telah diserahkan kepada gereja. Seperti yang sudah disampaikan di makna yang pertama tadi, misi itu diberikan kepada gereja, dan tugas yang sangat penting untuk kita lakukan yaitu diberikan kepada gereja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang berikut adalah Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada gereja atau orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang keempat adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ketika dia naik ke surga, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ada dua kemungkinan, saudara, ya, tanggapan bagi seseorang. Yang pertama, ada orang akan mengatakan dia bukan Tuhan. Ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, Yesus adalah orang yang gila. Yang kedua, Yesus adalah seorang pembohong. Mari kita melihat dan buktikan apakah dia adalah seorang yang gila. Kalau dia seorang yang gila, tidak mungkin dia melakukan mujizat. Catatan Alkitab menyatakan bahwa Yesus melakukan mujizat. Anggur, air diubah menjadi anggur waktu perkawinan kita. Adakah orang gila melakukan mujizat seperti itu? Orang buta melihat penyakit kusta bisa disembuhkan. Apakah orang gila bisa melakukan seperti itu? Apakah seorang pembohong bisa melakukan seperti itu? Dia menyatakan diri bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, fakta yang kedua, suka atau tidak suka, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus berkata seperti itu. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya menjelaskan. Dan connect di dalam Kejadian pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan Yesus adalah Tuhan yang juga selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang diam di sorga. Nah, kalau Tuhan, pasti ada di sorga. Kalau bukan Tuhan, tidak ada di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lain supaya semua orang bisa diselamatkan selain di dalam Kristus Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa segala sesuatu jawabannya hanya ada pada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti keilahian. Banyak orang mempertanyakan tentang bukti keilahiannya, tapi Alkitab dan begitu banyak orang, murid-murid dan ribuan dan jutaan orang mengalami kasih dan anugerah daripada Tuhan. Yang terakhir, saudara, makna yang terakhir ketika Yesus naik ke surga adalah Ia menyediakan tempat bagi orang percaya, dan Ia akan datang kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita baik bagi saya dan saudara adalah Dia menyediakan tempat bagi kita ketika Dia naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Dia datang kembali, Dia akan menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dan itu adalah Allah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 2 dan ketiga. Dan masih di dalam Kisah Para Rasul tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa makna yang bisa kita lihat. Di hari Minggu ini saya hanya mau menjelaskan 5 makna itu. Saudara bisa melihat di dalam Alkitab kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Yesus
minggu hari ini saya hanya membahas 5. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Doa saya, saudara memiliki pemahaman yang benar bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Terus-menerus bersama dengan Tuhan walaupun tengah-tengah kita menghadapi situasi dan kondisi COVID-19 ini. Mari kita terus-menerus mengenal Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia, dan terus mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa kembali, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau baik. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah yang Tuhan nyatakan di dalam diri untuk setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang betul-betul dapat dipercayai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tentunya kita diberkati dan kita mendapatkan pemahaman yang baru tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Yakin Yesus Kristus tetap ada di dalam hati kita. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini. Kiranya kasih dan anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan akan memberkati di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini yang kami hadapi. Tengah-tengah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh semua bangsa-bangsa di Tuhan, Engkau punya cara yang terbaik. Engkau punya jawaban. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu. Kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur, kami boleh beribadah secara online lewat Facebook. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali.